Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Etnavila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ayam yang kumakan ternyata adalah anakku. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman dari salah satu narasumber. Sebut saja narasumber ini namanya Pak Yanto. Ini adalah kisah tentang Pak Yanto yang dulu sewaktu dirinya datang ke tempat dukun untuk melakukan ritual. Pak Yanto disajikan dengan berbagai macam daging, mulai dari daging sapi, daging kambing, dan juga daging ayam. Waktu itu Pak Yanto disuruh memilih salah satu di antara makanan yang disajikan. Tanpa pikir panjang, Pak Yanto pun memilih ayam panggang untuk dimakannya. Tapi ternyata di balik ketiga hal tersebut ternyata ada cerita duka setelah Pak Yanto memilih salah satunya. Ternyata dengan Pak Yanto memilih salah satunya itu membuat keluarganya meninggal dunia. Waktu itu Pak Yanto menyantap ayam panggang yang telah disajikan oleh dukun tersebut. Pak Yanto yang tidak tahu menahu di balik sajian itu tidak berpikir yang aneh-aneh. Namun akibat dari Pak Yanto yang memakan daging ayam itu, anak pertamanya ini ternyata meninggal dunia. Awal ceritanya Pak Yanto yang hidup di desa dengan sederhana bekerja sebagai tukang bengkel sepeda. Penghasilan setiap hari Pak Yanto pun tidak menentu. Sementara dengan istrinya berjualan gorengan di depan rumahnya. Keduanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar sekolah kedua anaknya. Namun ada satu waktu di mana Pak Yanto ini sudah lelah hidup dengan serba pas-pasan. Makanan yang disantap setiap harinya hanya tempe tahu terus-menerus. Disinilah Pak Yanto yang merasa bosan hidup pas-pasan nekat pergi ke salah satu desa, di mana desa itu terdapat salah satu dukun yang terkenal dengan kesaktiannya. Tanpa sepengetahuan dari istrinya, Pak Yanto mendatangi dukun tersebut. Dan kemudian Pak Yanto pun meminta saran agar hidupnya ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan kemudian Pak Yanto disarankan untuk melakukan pesugihan. Dengan pikiran yang sudah buntu, akhirnya Pak Yanto pun mengiyakan apa yang disarankan oleh dukun tersebut. Hampir 14 hari Pak Yanto melakukan ritual dan selesainya ritual itu Pak Yanto disajikan dengan 3 sajian, di antaranya ada daging sapi, daging kambing, dan juga daging ayam. Pak Yanto di sini harus memilih salah satu di antara 3 sajian tersebut. Tanpa berpikir lama, akhirnya Pak Yanto memilih ayam panggang yang disajikan itu. Dan kemudian Pak Yanto disuruh untuk memakannya. Rasa ayam yang begitu enak, lezat dagingnya sangat empuk sampai membuat dirinya kekenyangan. Singkat ceritanya, setelah ritual itu selesai, Pak Yanto pun kembali ke rumahnya. Namun sebelum Pak Yanto sampai di rumah, Pak Yanto melihat para warga yang berkerumun di depan rumahnya.
Pak Yanto yang kebingungan akhirnya menanyakan kepada salah satu tetangganya. "Loh, ada apa, Bu? Kenapa pada ngumpul di rumah saya?" tanya Pak Yanto yang kebingungan. Itu Pak, anaknya sampean meninggal dunia," jawab salah satu warga. Sontak saja membuat Pak Yanto kaget. Pak Yanto tidak menyangka kalau ternyata anak pertamanya meninggal dunia. Dari cerita istrinya Pak Yanto, sore hari anaknya itu masih baik-baik saja, masih bermain-main dengan teman-temannya. Namun di saat malam harinya, anaknya terus berteriak meminta tolong kesakitan. "Tolong, tolong, jangan sakiti aku, sakit, tolong." Terus-menerus anaknya menjerit, menangis dengan derayan air mata. Sampai kemudian tetangganya ini berdatangan menanyakan tentang kondisi anaknya Pak Yanto yang terus-menerus berteriak. Dan saat anaknya sudah tenang, tidak lagi menangis dan berteriak, ternyata tanpa sebab yang jelas tiba-tiba anaknya meninggal dunia. Kira-kira jam setengah 12 malam, istrinya Pak Yanto mendapati kondisi anaknya yang sudah terbaring tidak bernyawa lagi. Namun di lehernya seperti ada bekas luka seperti orang yang tersangkut senar. Mendengar cerita dari istrinya, Pak Yanto teringat dengan ayam panggang yang telah dimakannya. Apa ada hubungannya ayam itu dengan meninggalnya anakku? Dalam dirinya Pak Yanto sangat yakin kalau ayam panggang yang telah dimakan setelah ritual pesugihan itu adalah daging anaknya sendiri. Tapi apapun itu semua sudah terlambat, karena tidak mungkin juga Pak Yanto membatalkan ritualnya. Pak Yanto tidak bercerita kepada istrinya kalau dia melakukan ritual pesugihan. Singkat ceritanya, setelah jenazah anaknya dimakamkan, Pak Yanto mendapatkan saran dari dukun tersebut. Agar ritual pesugihannya berjalan dengan lancar, Pak Yanto harus mempunyai usaha. Usaha apapun itu akan sangat membantu. Pak Yanto yang waktu itu memang mempunyai keinginan ingin membuka bengkel sepeda. Akhirnya dirinya nekat membuka usaha tersebut, walaupun hanya bermodalkan pompa angin biasa dan juga bermodal keahliannya. Tapi waktu itu kurang lebihnya hampir 1 minggu para warga banyak yang datang untuk meminta bantuan kepada Pak Yanto untuk memperbaiki sepedanya. Dan dalam kurun waktu 1 bulan, usaha bengkel sepedanya Pak Yanto menjadi terkenal di lingkungan tempat tinggalnya. Yang tadinya hanya bermodalkan pompa dan tambal ban saja, semuanya bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Segala keperluan bengkelnya sudah terpenuhi semua. Sampai 3 bulan setelah melakukan ritual pesugihan itu, usahanya berubah menjadi usaha yang sangat besar. Waktu itu para tetangganya sama sekali tidak mengira kalau kesuksesannya Pak Yanto itu ada yang membantu dalam wujud perewangan seperti pesugihan. Mereka mengira kalau hal itu wajar-wajar saja. Banyak sekali orang-orang yang datang, entah itu memperbaiki sepeda, membeli ban, ataupun menambal ban yang sudah bocor. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai bertahun-tahun. Sampai singkat ceritanya, usahanya Pak Yanto sangat meningkat pesat. Rumahnya bisa direnovasi, istrinya dibelikan motor, hidup dengan kemewahan. Bergelimang harta, segala kebutuhan bisa tercukupi. Dalam kurun 1 tahun ini memang dirasa sangat berubah hidupnya.
Pak Yanto pun sadar kalau semua itu karena ritual yang dilakukan secara rutin setiap bulan di satu malam tertentu. Setiap bulannya dia datang ke tempat dukun untuk melakukan ritual bertapa dengan berbagai macam sesaji sampai 1 minggu lamanya. Dan saat melakukan ritual kesekian kalinya, Pak Yanto menanyakan tentang tumbal pesugihannya kepada sang dukun. "Mbah, apakah di tahun berikutnya akan ada orang yang meninggal? Dan yang ditumbalkan apa dari keluargaku lagi, Mbah?" tanya Pak Yanto. "Kamu tidak usah khawatir soal orang yang akan ditumbalkan atau orang yang akan diambil oleh perewanganmu. Kamu tidak usah mencari, biarkan perewanganmu itu yang mencari sendiri siapa yang akan ditumbalkan selanjutnya," jawab dukun tersebut. Pak Yanto yang mendengar apa yang disampaikan dukun akhirnya mengiyakan saja. Setiap hari Pak Yanto yang membuka bengkelnya tidak berselang lama setelah hampir 2 tahun lebih orang tuanya meninggal dunia yang usianya sudah hampir 70 tahun. Kematian orang tuanya hanya berjarak 1 tahun dengan kematian anak yang pertama. Pak Yanto sendiri tidak mengira kalau perewangannya ini akan mengambil nyawa kedua orang tuanya. Setelah 2 tahun, Pak Yanto menjadi orang sukses dengan anak pertamanya yang meninggal dunia. Dalam kurun waktu hampir 4 tahun, segala-galanya sudah mampu dibeli. Dengan usaha bengkel yang dulunya itu tidak seberapa, selama 4 tahun itu luar biasa hasilnya. Namun keadaan rumah yang dulunya nyaman untuk ditinggali dirinya bersama anak dan juga istrinya. Tapi semenjak direnovasi dengan uang hasil pesugihan, suasana rumahnya itu tidak nyaman untuk ditinggali. Saat masuk ke dalam rumah, hawa panas itu langsung menyambutnya. Saat tidur pun bukan kenyamanan yang dirasakan oleh Pak Yanto. Hanya kegelisahan setiap malam, tubuh yang butuh istirahat tapi matanya tidak bisa dipejamkan. Bukan hanya dirinya saja yang merasakan itu, tapi anak dan istrinya lebih dari itu. Setiap kali memejamkan mata, bayangan hitam tinggi besar seakan-akan tepat di depan wajahnya. Bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi semenjak rumah itu direnovasi, setiap malamnya seakan-akan hidupnya itu tidak tenang. Berbeda sekali dengan dulu saat tinggal di rumah yang sederhana, ketika Pak Yanto bekerja sebagai kuli. Tapi dengan keadaan rumah yang besar, rumah yang dipenuhi dengan aksesoris dinding yang mahal dan sebagainya itu tidak membuat istri dan anaknya merasa nyaman. Setelah mengetahui suaminya setiap 1 bulan sekali tidak ada di bengkel dan tidak pulang ke rumah, dengan keadaan rumah yang tidak membuatnya nyaman, istrinya Pak Yanto ini menaruh curiga dengan perilaku Pak Yanto yang setiap bulannya pasti pergi selama 1 minggu. Lalu kemudian istrinya Pak Yanto pun menyuruh orang untuk menyelidiki, mengintai setiap kemanapun Pak Yanto pergi, terutama saat Pak Yanto pergi selama 1 minggu di setiap bulannya. Namun ternyata setelah diselidiki oleh orang suruhannya, istrinya Pak Yanto mendapatkan informasi dari orang suruhannya. Orang suruhannya istrinya Pak Yanto melihat beberapa kali dan menyaksikan langsung apa yang dilakukan Pak Yanto di suatu tempat yang jauh dari desa. Dan di tempat itu Pak Yanto sedang bertapa dan ditemui oleh seorang kakek tua berjubah hitam. Singkatnya, saat Pak Yanto pulang ke rumah, langsung saja dicecar oleh istrinya Pak Yanto dengan berbagai pertanyaan. "Kamu dari mana saja? Selama 1 minggu tidak pamitan sama sekali.
Bahkan setiap bulannya, kamu pasti pergi dalam kurun 1 minggu. Pak Yanto yang baru saja sampai di depan pintu sudah dihadang oleh istrinya dengan berbagai pertanyaan. Maaf Bu, Bapak pergi kan karena kerja, jawab Pak Yanto. Alah, kerja kok bertapa, kata istrinya Pak Yanto. Sontak saja muka Pak Yanto langsung berubah. Terkejut dan bingung dari mana istrinya tahu. Berarti selama ini kamu yang telah menumbalkan anak pertama kita. Orang tuamu juga dijadikan tumbal. Dan berikutnya siapa lagi yang akan kau jadikan tumbal? Ujar istrinya Pak Yanto. Sontak saja Pak Yanto terkejut dengan ucapan yang dilontarkan oleh istrinya. Kata orang yang kusuruh, sampean itu langsung berurusan dengan orang yang pakaiannya hitam dan mengatakan kalau saya dan anakku yang akan menjadi korban selanjutnya, dan kamu pun mengiyakan semuanya. Terbongkar sudah rahasia yang Pak Yanto simpan rapat-rapat selama ini. Mulai saat ini, sebelum saya dan anak saya meninggal, saya akan pergi dari rumah ini, ancam istrinya Pak Yanto. Pak Yanto yang mendengar perkataan dari istrinya semakin kelimpungan. Apapun yang kau miliki, aku tidak butuh. Aku butuh kedamaian. Kalau kau mau aku dan anak-anakku masih di sini, kamu tinggalkan ritual itu. Jika tidak, saya dan anak-anak akan angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Dua pilihan yang dilontarkan istrinya. Jika ingin kekayaan semakin luar biasa, dirinya tetap melakukan ritual pesugihan dan akan ditinggalkan oleh istri dan anaknya, atau ikut istrinya tapi sudah tidak melakukan ritual pesugihan lagi. Tapi karena kasih sayang seorang istri dan juga anak-anaknya yang sudah bersama-sama dari keadaan susah sampai sekarang, rasanya berat jika harus ditinggalkan mereka. Anak-anak yang dibesarkan sama istrinya, termasuk juga Pak Yanto yang sudah hidup bersama selama puluhan tahun, membuat hatinya Pak Yanto akhirnya luluh. Pak Yanto pun yakin untuk memutuskan ritualnya dan tidak mendatangi dukun pesugihan lagi. Singkat ceritanya, setelah beberapa kali Pak Yanto tidak datang ke dukun pesugihan, usaha bengkelnya ini terjadi musibah kebakaran hebat yang membuat bengkelnya ludes terbakar tanpa tersisa. Padahal Pak Yanto belum sepenuhnya tobat, hanya meninggalkan ritual yang setiap bulannya dilakukan. Setelah kejadian itu pun Pak Yanto seperti orang yang gila. Dia bingung harus bagaimana, usahanya mulai dari mana lagi, sementara semua perabotan dan alat-alat tidak satu pun tersisa. Namun Pak Yanto di sini mempunyai ide lain. Dia menjual semua aset-aset tanahnya untuk membuat bengkel lagi. Tapi baru beberapa bulan bengkelnya dibuka lagi dan lagi, musibah itu selalu datang yang membuat bengkelnya itu tidak laku sama sekali. Mungkin ini efek atau dampak Pak Yanto yang sudah tidak melakukan ritual di dukun pesugihan. Istrinya waktu itu melihat kondisi suaminya, yaitu Pak Yanto yang menurut istrinya itu seperti orang yang kebingungan. Istrinya pun kemudian mengajak Pak Yanto untuk ke salah satu kiai setempat agar Pak Yanto diberi bimbingan. Tapi waktu pertama kali diajak, Pak Yanto itu menolak dan menolak, tidak mau diajak. Tapi setelah bujukan dari anaknya, Pak Yanto pun akhirnya mau mendatangi Pak Kiai. Singkat ceritanya, di tempatnya Pak Kiai itu, Pak Yanto mulai diruqyah, mencari tahu tentang apa saja yang pernah dilakukan sebelumnya, tentang ritual, tentang pesugihan, dan apa saja yang membuat jiwanya itu seperti terbelenggu dengan duniawi.
Dan setelah hampir kurang lebih 10 hari di tempat Pak Kiai yang setiap hari mondar-mandir bolak-balik dengan tujuan utamanya agar Pak Yanto benar-benar terbebas dari jin yang sudah membantu dirinya menjadi orang yang kaya raya. Sampai akhirnya Pak Yanto mengakui kalau Pak Yanto selama ini sukses dalam usahanya itu bukan semata-mata karena keahlian dan kepintarannya dalam mengelola usaha di bengkel sepeda, tapi semua itu karena dibantu oleh perewangan lewat ritual-ritual yang dilakukan di dukun pesugihan setiap bulannya. Dan akhirnya istrinya tahu kalau Pak Yanto yang tujuannya membuka bengkel sepeda ya tidak lain untuk mengangkat derajat istri dan anaknya. Sampai dia waktu itu ritual pertama memakan daging ayam dan sama sekali tidak berpikiran kalau yang menjadi korban itu adalah anak pertamanya. Pak Yanto yang meminta pertolongan agar dibantu bagaimana caranya tobat, bagaimana caranya dia meminta ampunan dosa-dosanya. Setelah diberikan petunjuk selama 1 bulan lebih setelah diruqyah, kondisi Pak Yanto yang sudah lebih baik dan alhamdulillah setelah melewati bimbingan dan tahap demi tahap proses penyembuhan, ternyata pengaruh gaib jin atau setan yang bersarang di tubuhnya memang dengan sengaja mereka menempel dan mengikat Pak Yanto agar menjadi pengikutnya. Namun berkat bantuan dari Pak Kiai, Pak Yanto bisa terlepas dari pengaruh gaib itu. Kini istri, anaknya, dan juga Pak Yanto bisa selamat, tapi dengan keadaan yang berubah menjadi seperti sedia kala. Usaha bengkelnya sudah hancur, semua aset-aset berharganya pun hanya tersisa sedikit. Semua itu berawal dari Pak Yanto yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya. Tapi karena salah jalan dan Pak Yanto tidak tahu menahu kalau anak pertamanya akan ditumbalkan. Dan juga kedua orang tua Pak Yanto dijadikan tumbal. Pak Yanto sama sekali tidak tahu kalau mereka semua itu adalah perantara kesuksesan bengkel sepedanya. Setelah Pak Yanto ini menjadi orang yang benar-benar sudah tobat, orang-orang yang lebih baik dalam ibadah dan dalam hal-hal yang menurut agama itu lebih baik. Pak Yanto ikhlas kalau aset-aset yang tersisa itu untuk anak yatim, yang tujuan utamanya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya atas apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan selesai. Ini adalah kisah Pak Yanto yang tidak tahu menahu kalau ternyata daging yang dimakan itu adalah daging anak pertamanya yang menjadi korban pesugihan. Dan bukan hanya anaknya saja, tapi kedua orang tuanya juga menjadi korban dan hampir saja merenggut nyawa anak dan juga istrinya. Sekarang Pak Yanto beserta anak dan istrinya hidup dengan kedamaian, kesederhanaan, tidak lagi mencari sesuatu yang praktis yang nantinya menjerumuskan dirinya sendiri. Semoga kisah ini bisa menjadikan manfaat untuk kita semua, agar kita dijauhkan dari hal-hal yang menuju kesesatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.